Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif hanya di Spotify. Balai Besar Karantina Pertanian BBKP Makassar menyiapkan langkah mitigasi untuk pencegahan penyebaran virus penyakit kuku dan mulut PMK hewan ternak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala BBKP Makassar Lutfi Nasir mengatakan salah satu upaya dilakukan dengan memperketat pengawasan di pintu masuk hingga menerbitkan surat edaran perihal kewaspadaan dini terkait lalu lintas pengiriman hewan ternak, baik yang keluar maupun masuk ke wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, koordinasi serta sinergitas bersama instansi terkait terus diperkuat untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Ia pun meminta masyarakat tidak perlu panik sembari tetap meningkatkan kewaspadaan. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengklaim pemerintah sudah bisa mengendalikan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak. Mentan menyebut dari total sekitar 2.000 hewan ternak yang terkena PMK, persentase kematian ternak hanya di bawah 3%. Adapun penyebaran PMK terjadi di 4 kabupaten di Jawa Timur dan 2 kabupaten di Aceh. Kendati terkendali, Mentan Syahrul berpesan kepada kepala daerah tidak boleh hanya berdiam diri karena virus ini bisa menyebar dengan cepat melalui udara. Kilas kabar pertama tentang Pemkot Surabaya siapkan skema pembangunan rumah sakit Gunung Anyar. Tahun ini, Pemkot Surabaya berencana mulai melaksanakan pembangunan rumah sakit baru di kawasan Surabaya Timur. Rumah sakit baru yang akan dibangun di lahan sekitar 7.000 meter persegi ini berada di kawasan Middle East Ring Road atau MER Gunung Anyar, Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan rumah sakit Gunung Anyar dibangun dengan skema kerjasama bersama para investor dan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD, maka pembangunannya tidak segera selesai. Wali Kota menyatakan pihaknya sudah menyampaikan rencana skema pembangunan rumah sakit baru dengan DPRD Surabaya, sekaligus mempersilahkan stakeholder yang ingin menjadi investor atau KPBU untuk mendukung pembangunan rumah sakit ini. Rencana pembangunan rumah sakit tipe B ini akan segera memasuki tahap lelang. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.